Halo Bapak dan Ibu, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan makin sukses ya. Saya Mona, Agency Director GPS United Prudential. Saya akan bawakan topik Love Certificate Liquid Paper Asset from Parents to their Beloved Children. Sebelum saya jelaskan lebih detail apa sih sertifikat cinta itu, perkenankan saya bercerita mengenai kisah Bapak dan Ibu Anton. Bapak dan Ibu Anton adalah pengusaha sukses. Mereka punya aset berupa rumah, tanah, apartemen, ada bisnis restoran, bisnis hotel, dan tentu saja punya tabungan, deposito, saham, reksadana, dan juga emas, serta yang lain lagi. Bapak dan Ibu Anton memiliki 2 putra dan 1 putri, Alex, Andi, dan Ana. Alex, Andi, dan Ana sangat dikasihi dan disayangi oleh kedua orang tuanya. Di tengah masa pandemi dan risiko tinggi seperti ini, Bapak dan Ibu Anton ingin diversifikasi aset mereka, mengingat besarnya risiko yang ada. Apa sih maksudnya diversifikasi aset itu? Maksudnya, aset yang ada jangan ditempatkan dalam keranjang yang sama semuanya. Perlu untuk kita membuat aset ini dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Kenapa? Karena tingkat likuiditas aset itu berbeda-beda satu sama lain. Tingkat likuiditas maksudnya bagaimana aset ini dengan mudah dan cepat dicairkan ketika kita butuh dana dalam bentuk uang cash yang besar. Nah, dalam hal ini Bapak dan Ibu Anton diversifikasi asetnya dalam bentuk properti, deposito, saham, dan reksadana, ada dalam bentuk polis asuransi dan juga emas. Kita lihat masing-masing tingkat likuiditas aset ini ya. Kalau untuk properti, saat seseorang masih hidup, aset ini tidak liquid. Maksudnya apa? Aset ini tidak mudah untuk dijadikan uang cash dalam jumlah yang besar. Perlu untuk ditawarkan dulu, dijual, menemukan pembeli yang tepat, menemukan pembeli yang cocok harganya. Ya, setelah itu kadangkala pembeli harus cari dulu ya bank untuk memberikan mereka KPR. Itu butuh waktu yang tidak sebentar, lama tentu saja. Setelah cocok harus ke notaris, ngurus ini dan itu, biaya perolehan hak, ya kemudian pajak dan lain sebagainya. Itu kalau ayah ataupun ibu masih hidup. Bagaimana jika mereka sudah pergi dari dunia ini? Ya, sama, aset ini tidak liquid, malah kadang makin ribet. Kenapa? Karena anak-anak ya akan pergi ke pengadilan untuk mengurus surat penetapan waris. Ini tidak mudah loh Bapak Ibu, ya harus urus dulu surat perwalian dan lain sebagainya. Cukup lama waktu yang dibutuhkan sampai pengadilan mengeluarkan surat penetapan waris. Setelah surat penetapan waris keluar, mereka pun harus pergi ke notaris mengurus surat penetapan waris, kemudian lagi harus urus untuk balik nama, ada biaya di situ, sama lagi prosesnya, ditawarkan lagi ke orang-orang ya, menemukan pembeli yang tepat, yang punya duit. Kalau nggak punya duit, tunggu lagi dia cari KPR dan sebagainya ya. Nah, pertanyaannya, apakah saat itu anak-anak punya duit yang cukup untuk mengurus semua bayar pajak-pajak, bayar biaya notaris, bayar biaya balik nama? Punya cukup nggak mereka dananya? Ada dana nggak dalam bentuk cash? Nah, kemudian aset yang kedua adalah deposito, saham ataupun reksadana. Saat seseorang masih hidup, aset ini liquid. Jadi kalau dia mau cairkan depositonya, ya boleh aja. Mau cairkan saham boleh, tetapi ingat, saham dan juga reksadana mungkin mereka harus menunggu jika ingin harganya balik ya atau ada untung sedikit. Ya, kalau misalnya sahamnya lagi jeblok ya atau reksadana dan mereka mau cairkan, tentu saja tidak untung, malah buntung ya. Nah, apa yang terjadi jika seseorang meninggal dan dia hanya meninggalkan dalam bentuk deposito ya,
Bapak Ibu, ketika seseorang meninggal ya, depositonya ini langsung di-freeze, dibekukan oleh bank, dan bank meminta kepada ahli waris kembali lagi pergi kepada pengadilan untuk mengurus surat penetapan waris. Ini butuh waktu yang tidak sebentar. Setelah pengadilan mengeluarkan surat penetapan waris, barulah ahli waris anak-anak datang kepada bank tersebut dan kemudian bank akan cairkan. Tetapi ingat, dari masa seseorang meninggal sampai dengan pembayaran dilakukan tidak ada bunga karena deposito dibekukan. Ada satu kasus ya, Bapak Ibu bisa googling, di mana terjadi sengketa antara Bank BCA dan juga ahli waris. Kasus ini terjadi di tahun 95 dan belasan tahun kemudian ya mereka masih bersengketa. Kenapa? Karena ternyata ya almarhum ini istrinya lebih dari satu. Nah, istri kedua ini sudah pergi ke pengadilan mengurus surat penetapan waris. Ya, dia udah bawa nih ke bank. Nah, anak-anak dan istri yang pertama juga mengurus surat penetapan waris. Datanglah mereka ke bank. Ya, BCA nggak mau tahu kenapa ada dua surat penetapan waris ya. Akhirnya bersengketalah mereka belasan tahun, menghabiskan dana puluhan bahkan ratusan juta. Dan apa yang terjadi dengan deposito itu? Saat mau dibayarkan oleh BCA, hanya pokok deposito dan bunga sampai dengan almarhum meninggal. Belasan tahun tidak ada bunga sama sekali. Dan apa yang terjadi dengan anak-anak? Mereka kehabisan tenaga, kehabisan uang untuk mengurus masalah ini. Jadi tidak selamanya deposito itu mudah cair atau liquid. Oleh karena itu ya, Bapak dan Ibu Anton perlu untuk diversifikasi aset mereka ke dalam paper aset dalam bentuk polis asuransi. Kenapa? Saat mereka masih hidup ya, aset ini memang tidak liquid ya. Kenapa ya? Orangnya masih hidup, belum cair dong ya uang pertanggungan. Tetapi ketika resiko itu terjadi, mereka meninggal baik karena penyakit, kecelakaan, ataupun karena pandemi COVID seperti saat ini, dalam waktu 10-14 hari dana cair tanpa pajak disetor langsung ke rekening anak-anak tanpa perlu surat penetapan waris. Nah, Bapak Ibu, untuk properti deposito itu ada pajaknya juga loh ya. Oleh karena itu si Bapak dan Ibu Anton sangat-sangat bijaksana. Kalau emas mereka miliki secukupnya saja ya. Kenapa? Karena harga perolehan dan harga jual kan tentu saja sesuai dengan harga pasar ya. Nah, harga yang kita beli emas itu cukup tinggi pastinya. Nah, kalau polis asuransi sangat-sangat efektif dan efisien. Dengan harga yang ekonomis mendapatkan aset yang sangat besar jumlahnya, berapa kali lipat. Nah, jadi selain menginvestasikan dana mereka ke properti, deposito, emas, saham, dan reksadana, Bapak dan Ibu Anton mempersiapkan dan membeli love certificate paper aset yang sangat liquid pro warisan karena dana ini pasti cair untuk anak-anak mereka, Alex, Anne, dan Andi. Kenapa sih paper aset yang liquid ini sangat diperlukan? Namanya hidup, kita nggak tahu. Hari ini hujan, sebentar panas, besok hujan lagi, nggak ada yang tahu. Saat berusia 50 tahun, Pak Anton meninggal dunia. Dan setahun kemudian Ibu Anton menyusulnya. Saat itu Alex baru lulus kuliah, Aneh sedang menempuh kuliah semester 3, dan Andi masih SMA. Kedua orang tuanya yang bijak ini meninggalkan aset pro warisan dari ayah 5 miliar dan juga dari ibu 5 miliar. Total 10 miliar didepositokan oleh Alex, Anne, dan Andi sehingga setiap bulan mereka memperoleh bunga deposito saja 40 juta per bulan. Lebih dari cukup untuk biaya hidup dan kuliah mereka. Mereka sangat tertolong, nggak perlu ribet ngurus surat ono dan itu penetapan waris ya. Habis tenaga dan kadang mungkin mereka nggak tahu seperti apa prosedurnya.
Selain bunga deposito yang mereka bisa pakai untuk biaya hidup, biaya kuliah mereka, nah ternyata warisan ini ya, paper aset ini sangat-sangat berguna dalam perjalanan hidup Alex, Anne, dan Andi. Kita nggak pernah tahu ya Bapak Ibu ya, seperti apa perjalanan hidup anak-anak kita di kemudian hari. Bisa saja dalam kehidupan mereka mengalami saat-saat terkelam dalam kehidupan mereka. Contohnya Alex ya, saat dia berusia 30 tahun, dia kena yang namanya ada cairan di otak dia ya, tumor otak, sehingga harus operasi batok kepala, dan itu tidak sedikit biayanya Bapak Ibu. Dia hanya punya asuransi dari kantor sangat terbatas, sehingga bagian daripada Alex 3,3 miliar itu dicairkan. 1 miliar untuk pengobatan dia, 2,3 miliar dipakai oleh Alex untuk membuka bisnis baru. Kenapa? Ya dia nggak mampu lagi bekerja normal seperti semula ya, karena dia cukup lama beristirahat untuk pengobatannya. Sangat-sangat membantu di saat Alex mengalami sakit di usia dia yang 30 tahun. Bagaimana dengan Anne? Anne pun demikian. Dia mengikuti jejak ayah ibunya menjadi seorang pebisnis. Dia menikah dan punya anak. Tapi demikianlah hidup ya. Ketika berumur 37 tahun, salah seorang karyawan Anne yang wanita selingkuh dengan suaminya dia. Hal ini membuat Anne stres berat, depresi, sehingga dia akhirnya kena tumor payudara. Di tengah keterpurukan dia, ditinggal suami, dihianati oleh karyawan, usahanya juga nggak jalan, mandek, bahkan bangkrut. Di saat itu juga Anne mengalami tumor payudara. Dia perlu dana untuk operasi ya. Akhirnya dana dia pun dicairkan 3,3 miliar, 1 miliar dipakai oleh Anne untuk biaya berobat dia, untuk operasional dan lain-lain. 2,3 miliar dipakai untuk membuka usaha baru untuk kehidupan dia bersama dengan anaknya dia. Apa yang terjadi dengan Andi? Andi yang adalah karyawan BUMN, ya, dia tidak mengalami sakit seperti kakak-kakaknya. Tetapi Andi ingin sekali untuk buka bisnis coffee shop bersama istri dan teman-temannya. Bagian daripada dia dicairkan, kemudian dia buka coffee shop sebagai modal usaha, dan sisanya diputerin lagi oleh Andi ya, dalam bentuk saham. Bapak Ibu, kalau kita tanyakan kepada Alex, Anne, dan Andi, bagaimana perasaan mereka? Mereka tentu saja akan bilang, terima kasih Mah, terima kasih Pak, Mama dan Papa, walaupun sudah ada di surga, tetap bersama-sama dengan kami. Paling tidak apa yang ditinggalkan Mama dan Papa sangat menolong di saat-saat terkelam, di saat-saat kami butuh pertolongan. Ada warisan, ada sertifikat cinta yang diberikan oleh Mama Papa yang disiapkan bisa dicairkan oleh mereka. Apa sih sertifikat cinta Pruwarisan itu? Pruwarisan adalah produk asuransi jiwa dari Prudential yang terbaru, pasti cair. Produk ini bukan produk unit link. Produk ini adalah produk tradisional. Pembayarannya cukup 5 kali saja dalam 5 tahun, atau kalau mau lebih panjang boleh. Ada pilihan 10 tahun dan 15 tahun. Apa aja manfaat yang bisa diberikan? Manfaatnya adalah akan diberikan perlindungan sampai 99 tahun. Jika ayah ataupun ibu masih hidup di usia 99 tahun, uang pertanggungan pasti cair. Kalau mereka meninggal ya, ayah ataupun ibu meninggal 24 jam setelah Pruwarisan issued, juga akan cair dana 5 miliar dari masing-masing polis. Jadi kalau ayah buka polis 5 miliar, ketika dia meninggal cair 5 miliarnya, demikian pula dengan ibu. Dan yang luar biasa adalah adanya bonus dana warisan booster. Jadi uang pertanggungan cair plus ada bonus lagi, dana warisan booster.
Nah, di dalam keadaan tertentu, misalnya ayah atau ibu nih ya, anak-anaknya udah mapan, kemudian juga udah sukses hidupnya. Mereka ingin memberi warna yang lain ya. Mereka ingin misalnya jalan-jalan ya ke umroh ataupun ke Holy Land, atau mereka ingin buka panti asuhan, bangun masjid atau gereja dan sebagainya. Mereka bisa ambil total dana setoran tersebut ya, jumlahnya sesuai dengan tabel yang dipolis dan ada bonus cash booster. Jadi pertanyaannya, ruginya di mana? Jika sehat-sehat aja, duitnya pasti kembali dalam bentuk uang pertanggungan di usia 99 tahun. Jika meninggal 24 jam setelah polis issued, ya, dana juga pasti cair plus bonus warisan booster. Jika diperlukan di kemudian hari, dana setoran juga bisa diambil. Kabar baiknya, breaking news dari Prudential. Jika buka Pruwarisan sampai dengan awal Maret 2021, ada bonus tambahan uang pertanggungan 10% dari uang pertanggungan yang asli tanpa kenaikan premi. Jadi Prudential kembalikan lagi 10% dari total uang pertanggungan ke anak-anak ataupun pasangan bapak ibu. Dan ini kalau kita set off dengan pembayaran awal ya, itu bisa jadi asuransi gratis kalau Anda masih muda. Tapi juga bisa menjadi diskon yang cukup lumayan besar jumlahnya untuk Anda jika misalnya usianya udah di atas 40 tahun ya. Nah, ini contoh proposal seorang ayah berusia 47 tahun. Ya, dia ada pilihan nih, mau siapkan berapa sertifikat cinta untuk anak-anaknya ya. Mau yang 1 miliar kah, atau 2,5 miliar, atau 5 miliar ya. Ini juga mau bayar berapa lama nih? Ada yang nggak mau bayar lama-lama. Saya mau bayar 5 tahun aja deh, 5 kali aja. Ada yang mau bayar 10 kali, it's okay. Nah, saya jelaskan sedikit ya mengenai bonus 10% warisan yang akan ditambahkan oleh Prudential tanpa kenaikan premi. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat ya. Di sini UP 5 miliar misalnya dibayar 5 tahun, itu kan yang premi dibayar per tahunnya 231 juta. Karena dia komit bayar 5 tahun berarti 231 juta dikali 5. Total dana yang di-store adalah 1,15 miliar untuk pertanggungan 5 miliar. Nah, karena si bapak ini ambilnya produk Pruwarisan ini sebelum Maret 2021, dia peroleh bonus 10% dari uang pertanggungan. Berarti 10% dikali 5 miliar kan 500 juta ya. Belum lagi ditambah jika terjadi sesuatu pada bapak ini, anaknya akan terima dana warisan booster ditambah 5,5 miliar. Nah, kita lihat sama-sama ya. Berarti kan si bapak total dana yang di-store ke Prudential 1,15 miliar. Prudential akan kembalikan 500 jutanya kepada ahli waris. Jadi kalau kita lihat ya, 1 miliar 150 juta dikurang 500 juta, sebenarnya si bapak hanya mengeluarkan 655 juta untuk pertanggungan 5,5 miliar ditambah dana warisan booster, atau hanya 12% aja dari nilai aset. Dan 5,5 miliar plus dana warisan booster ini pasti cair Bapak Ibu. Wow, luar biasa. Hanya bayar 12% aja. Kebayang Bapak Ibu kalau belinya dalam bentuk properti, berapa dana yang harus dibayar? 100% bahkan lebih ya kalau seandainya Bapak Ibu belinya pakai cicilan KPR. Nah, mengapa saat ini adalah saat terbaik untuk memberikan kepada anak, bahkan ada yang mau kasih kepada cucunya ataupun pasangan love certificate Pruwarisan? Ya, ada beberapa alasan. Yang pertama, di masa depan jenis virus dan bakteri yang menyebabkan kondisi kritis bahkan meninggal itu bukannya menurun, bahkan bisa bertambah.
Saat ini di luar negeri, di Cina, kemudian di Inggris, kita lihat ya perkembangan si COVID-19 ini, dia udah berubah bentuk menjadi virus-virus yang makin ganas. Kita nggak pernah tahu ya, kita hidup di abad di mana yang namanya kematian itu benar-benar sangat dekat dengan kita ya. Nah, kemudian juga kenapa ini penting banget, di usia 99 tahun uang pertanggungannya juga pasti cair. Jadi kalau seandainya Bapak atau Ibu berusia panjang, uang pertanggungan juga pasti cair, atau dengan kata lain, dana ini pasti cair di usia berapapun. Yang ketiga adalah Bapak dan Ibu dapat memiliki aset bernilai miliaran, hanya menyisihkan 10-12% dari nilai aset. Bahkan banyak yang kurang dari nilai ini, ada yang gratis malahan ya kalau dia usianya masih muda. Sangat-sangat murah dan ekonomis di masa seperti ini. Kapan lagi ya kita bisa punya aset yang kita ingin berikan kepada anak-anak kita dengan harga yang sangat ekonomis dan terjangkau. Alasan lainnya, pewarisan ini bebas pajak dan dapat diatur pembagiannya sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita punya kayak tadi ya Bapak dan Ibu Anton, kalau mereka kan baginya rata. Misalnya Bapak Ibu ingin berikan ke anak tertentu 50%, kemudian adik-adiknya 25%, ya terserah aja. Itu hak Bapak Ibu. Dan kemudian lagi alasan berikutnya, kita nggak pernah tahu ya tingkat persaingan karir di bisnis masa depan ya. Tingkat persaingan karir anak-anak kita, bisnis mereka seperti apa, itu akan sangat ketat. Kenapa sih Bapak Ibu kalau kita saat ini mampu, kenapa kita nggak bantu mereka? Toh juga duitnya nggak hilang, duitnya itu kan buat mereka. Tetapi dengan cara yang bijaksana ya Bapak Ibu ya, bisa memultiplikasi dana yang disetor menjadi sesuatu yang sangat besar jumlahnya untuk mereka. Bahkan tadi kita bisa lihat ya, ada masa-masa di mana anak-anak kita dalam kehidupan mereka mengalami hal-hal terkelam dalam hidupnya. Mereka mengalami yang namanya sakit kritis, contoh mengalami tumor otak ataupun kanker payudara, ya kan? Atau mereka mau buka bisnis baru, tapi nggak punya uang. Kalau mereka punya sertifikat cinta pewarisan dari Bapak dan Ibu, alangkah membantu banget duit ini buat mereka. Saat ini mungkin duit itu bukan duit yang terlalu besar bagi Bapak Ibu, tapi duit ini bisa sangat besar nilainya bagi anak-anak kita. Jika juga mereka kurang beruntung dalam kehidupan rumah tangganya mereka, ya jangan sampai mereka merepotkan orang lain. Betapa sedih kita melihat dari surga ya ketika anak-anak kita seperti itu. Mari Bapak Ibu kita siapkan yang terbaik untuk anak-anak kita sebagai backup mereka, dana darurat mereka ketika mereka butuh dana ini. Duit setoran juga aman ya Bapak Ibu, jika satu saat seperti saya sampaikan tadi berubah pikiran ingin ditarik, ya boleh saja ya Bapak, itu uangnya Bapak Ibu bisa ditarik dan tidak hangus. Nah, ada beberapa alasan untuk tidak menunda memiliki produk ini ya. Saat ini produk ini hanya bisa dimiliki oleh mereka yang sehat. Tidak ada satu hasil pemeriksaan positif COVID-19. Kalau sudah positif, mau nggak mau Bapak Ibu ada beberapa pemeriksaan lanjutan ya. Harus menunjukkan bukti bahwa sudah negatif, kemudian juga ada medical check up ya. Cek toraks, paru dan sebagainya akan dicek. Kalau sudah bersih akan diproses lebih lanjut ya. Ada non medical check up untuk usia tertentu tentu saja ya. Kemudian alasan tidak menunda, hari ini kita sehat-sehat aja, besok nggak ada yang tahu, tiba-tiba kita ketemu orang di OTG, kita pun OTG, dan beberapa hari kemudian mungkin saja kita udah nggak ada di dunia ini. Mumpung masih ada, masih sehat, tidak ada bukti bahwa kita positif COVID-19, ayo mari kita siapkan yang terbaik untuk anak kita. Dan ada promonya ini tidak selalu ada ya Bapak Ibu, sangat-sangat besar nilainya ya. Nah, kita coba bandingkan ya, mungkin ada Bapak Ibu memang melihat bahwa saya nggak mau, saya pakai aja dalam bentuk rumah atau apartemen dibanding dengan pewarisan love certificate ini. Kita lihat ya,
Kalau misalnya Bapak Ibu mau membeli apartemen senilai 2,5 miliar, berarti kan siapin dananya 2,5 miliar juga, ya kan? Nah, masalahnya adalah ada nggak dananya sebesar itu saat ini? Apa nggak sayang? Ya, bisa diputerin yang lain loh. Nah, kalau kita mau membeli apartemen dengan cicilan, kita wajib siapin bayar down payment DP 30%. Jadi 30% kali 2,5 M itu 750 juta. Kembali lagi, ada nggak dananya saat ini? Ya, kalaupun ada nggak sayang. Nah, kemudian lagi untuk 2,5 M apartemen kalau kita mau cicil dalam waktu 10 tahun itu cicilannya gede banget loh. 20 juta per bulan atau 240 juta per tahun selama 10 tahun loh. Jadi kalau kita total ya 240 dikali 10 kan itu aja udah 2,4 ditambah DP 750 itu udah berapa Bapak Ibu? Udah 3.100.000 lebih ya, 3,1 miliar lebih ya nilainya. Belum lagi ada biaya perolehan hak ya, 5% ya kan, kemudian juga biaya balik nama, kemudian juga masalahnya begini ya, selain itu ada pajak tentu saja ya. Kalau baru bayar 1 bulan ya, Bapak Ibu ambil apartemen nih, baru bayar 1 bulan cicilannya ya, ternyata ya kena COVID dan harus berangkat ke surga. Pertanyaannya, apakah cair tuh dana 2,5 miliar? Saya nggak yakin tuh Bapak Ibu ya. Karena akan dihitung pro-rate dari dana yang disetor itu yang akan dikembalikan dengan catatan pengembang akan melakukannya kalau dia bertanggung jawab. Ya, jadi tidak ada jaminan juga ya Bapak Ibu ya. Kalau terjadi sesuatu kemudian bangunannya ini belum ada, terus bagaimana itu? Nah, kemudian lagi tidak liquid ya, seperti tadi saya sudah sampaikan, kalau kita punya apartemen saja tidak punya backup yang lain, perlu waktu untuk dijual, perlu waktu surat penetapan waris, bayar pajak, bla 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 dan segala macam. Nah, kalau kita mau dalam bentuk prowarisan 2,5 miliar ya, ini kita hanya bayar 60 juta per tahun selama 10 tahun. Bayangin ya Bapak Ibu ya, seperempatnya aja dari cicilan ya, kalau sama-sama 10 tahun ya. Kalau apartemen itu 240 juta per tahun, kalau perwarisan itu hanya 60 juta saja. Baru sekali store premi dan meninggal langsung cair 2,5 miliar, bahkan 2,75 miliar. Ini kalau dananya itu adalah 2,5 miliar ya. Itu kan tadi 10%, jadi 10% dikali 2,5 miliar kan 250 juta. 250 juta ditambah 2,5 M itu menjadi 2,75 ya. Jadi cairnya 2,75. Jika beli polis sebelum tengah Maret 2021 ada tambahan UP ya 10% tadi ya. Dengan kata lain ya, tadi kan dia store dana nih ya. Jumlah yang di store misalnya kan 60 juta per tahun selama 10 tahun. Berarti total dana yang di store itu kan 600 juta ya. Sedangkan dia peroleh yang namanya nanti dikembalikan oleh Prudential itu ya kan 10% atau 250 juta. Ya berarti kan dana di store secara net ya 600 juta dikurangi 250 juta itu kan 350 juta saja loh Bapak Ibu yang disetor dalam waktu 10 tahun untuk perwarisan 2,5 miliar plus dana warisan booster. Ya. Perwarisan ini sangat-sangat liquid ya, langsung cair, cukup dengan melampirkan polis asli, kemudian surat akta kematian, kartu keluarga yang menyatakan anak-anak adalah ahli waris sah, rekening bank, langsung Prudential transfer 10-14 hari setelah semua dokumen dilengkapi. Bapak dan Ibu Anton sudah memilih yang terbaik untuk anak-anaknya. Sertifikat cinta, love certificate prowarisan. Bagaimana dengan Anda? Bapak dan Ibu, saya Mona Lisa Kalalembang dan suami saya Ujang Sanusi. Kami berdua adalah tim financial advisor dari Prudential Unit Sanusi. Tim kami adalah full-time financial advisor full venture di Prudential. Tim kami siap melayani Bapak Ibu untuk memberikan perlindungan aset dan harta terbaik sehingga jika terjadi resiko sakit dan meninggal dunia, harta dan aset aman tidak berkurang, bahkan nilai aset Bapak Ibu bisa naik berkali lipat. Tim kami juga spesialis klaim di Prudential sehingga Bapak Ibu akan mendapatkan pelayanan terbaik dari kami.
Silahkan Bapak Ibu hubungi kami, tim kami jika ingin info lebih lanjut. Untuk selanjutnya kita follow up lewat telepon, WhatsApp ya Pak, Bu. Terima kasih.